kanan, setiap intimidasi di dalam nama Yesus hancur, lepas, dan kami mengalami kemerdekaan oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ kemerdekaan. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Terima kasih. Urapi setiap kami. Urapi setiap telinga untuk mendengar dan mengerti oleh Roh hikmat dan wahyu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sudah bentuk dan bangun dari hidupku terambil alih untuk menjadi besar, untuk menjadi perkataan sederhana yang dimengerti. Hati kami penuh syukur bagimu untuk keselamatan yang kekal dan pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Engkau telah tetapkan kami menjadi lebih dari pemenang. Apapun pergumulan persoalan yang ada, kemenangan sudah di tangan Yesus untuk dimanifestasikan di dalam hidup kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami mendengar untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, katakan amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan Tuhan, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Indi bersama Ibu yang sudah beri kesempatan. Saya lupa tahun berapa dulu saya ada di sini sebelum COVID rasanya. Nah, saudara, oh ya, apa kabar nih pagi ini? Baik semuanya? Luar biasa. Luar biasa, Allah kita dahsyat saudara. Allah kita melebihi semua keterbatasan yang kita miliki. Roh Kudus di dalamku lebih besar dari semua roh yang ada di dunia, yang kerjaannya nipu, ngebohong, bikin takut, intimidasi, frustrasi. Roh di dalamku lebih besar untuk menjadikanku terbang tinggi bagai Raja Allah. Ini kalau boleh pemain keyboard nanti temenin saya saudara ya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara, berapa hari lalu? 2 hari lalu kalau nggak, itu ada gempa bumi. Kami di Bekasi kerasa banget itu saudara. Dan ketika itu bunyi ada satu, ketika itu bergerak ada satu bunyi yang nggak tahu bunyi apa itu ya. Baru kali itu ada gempa bumi, dengar sebuah bunyi yang kayak cracking gitu ya. Ada apa itu? Dan rasanya seumur-umur saya, rumah kami di Bekasi Barat, tinggal di Bekasi, baru kemarin itu ada gempa yang begitu apa ya, mengesankan begitu ya. Yang lain mah, ya goyang yang lewat. Ini kayak geraknya kerasa saudara ya. Mungkin karena saya mau khotbah hari ini mau kasih terang. Jangan takut dengan gelombang dan badai dan gempa. Allah lebih besar. Amin. Ya puji Tuhan ada 10 orang amin ya. Yang lain oh my God. Ya, satuan lagi batuk Pak. Oke, mungkin beberapa belum kenal saya. Nama saya Martin Gultom, pendeta Martin Gultom. Saya di SICC Pusat ya, sebagai full timer, tapi baru aja beralih kepada, kalau istilah di luar, pendeta emeritus. Tuhan bukakan untuk pelayanan yang lebih luas lagi. Jadi tidak lagi di full timer yang setiap hari, tapi saya bisa tembus dan connect dengan berbagai lapisan pendeta yang lain, arena yang lain, dan saya bersyukur. Nah, pagi ini saudara, tadi kan bicara gempa. Ini sebetulnya gempa pada hari itu ternyata itu ada di berbagai negara, bahkan di beberapa titik Indonesia sebenarnya mulai terpicu sudah. Ya, disebutkan ada di Chili, ada belasan bukti terjadi pada hari yang sama kalau disurvei secara dunia. Ya, jadi hari-hari ini ke depan, saudara, bicara soal goncangan, badai, gelombang,
dan berbagai hal-hal yang menakutkan sebetulnya sudah dinubuatkan di Alkitab, bukan untuk nakut-nakutin kita, bukan. Untuk memberitahukan bahwa sebelum terjadinya hal yang jahat yang menakutkan, Tuhan sudah hadir dulu. Pada waktu dituliskan firman Tuhan tentang kejadian di akhir zaman, saudara, baik di kitab Wahyu, Daniel, Ibrani 12, itu Tuhan sudah duluan ada di tahun 2025, saudara. Yang ngerti katakan amin. Dan Tuhan berkata, aku udah siapin jalan keluarnya, aku udah siapin perlindungannya, aku udah siapin manualnya. Saudara, kalau di Israel, saudara, kalau ada bom jatuh ya, itu mereka udah tahu mesti ngapain, saudara. Sehingga di luar meledak, di dalam aman, saudara, nggak tersentuh ya. Nah, ketika medsos, analisa dari para pakar ekonomi, pakar politik, pakar sosial atau apapun yang prihatin dengan keadaan hari ini, saudara, emang udah dikasih tahu. Akhir zaman itu keadaan tidak lebih baik. Keadaan loh ya, saudara, bukan kitanya. Tapi Tuhan kita baik, membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Ini yang penting. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan, temanya damai sejahtera di tengah goncangan. Kalau kita barusan aja mendengar soal kalau sekian bulan uang mengendap di bank ditarik oleh pemerintah, dengar nggak, saudara? Konon ada yang sudah terjadi di antara konglomerat itu sekitar 20 T, saudara. Berapa itu ya 20 triliun ya? Beli kerupuk berapa banyak ya? Sudah ditarik, saudara. Nggak tahu gimana tuh pertarungannya. Cuman belum ekspos, belum. Sudah. Beberapa tanah ya, ditarik. Beberapa hal yang dulu nggak dipajak, saudara. Itu burung berkicau di satu hotel karena ketahuan berkicau, dipajak, saudara. Malah ada orang salah jalan kena capture, itu ditilang, dipajak, saudara. Wah, ini bukan kabar menggembirakan, saudara. Benar nggak? Atau surah happy, hore, kita dipajak lebih besar, kadang gitu. Duit gue banyak banget nih, dipajak, nggak apa-apa, biar buat orang miskin. Apa gitu, saudara? Enggak lah, susah payah. Orang bilang dengan cucuran keringat, dengan banting tulang, susah ngumpulin duit. Tiba-tiba kita dengar DPR tiap hari dapat 3 juta ya, gitu ya. Joget-joget lagi, saudara. Waduh, ini sebuah kontras. Jomplang yang kaya dikasih lebih kaya, yang udah melambung tinggi dikasih fasilitas, yang udah di bawah nih makin diinjak, makin diperas, makin nggak tahu gimana tuh. Kalau bukan karena doa-doa, ini menjelang meledak lagi, saudara. Saya tidak sedang mengatakan hal-hal buruk, sedang memberitahukan bahwa dunia itu tidak baik-baik saja, tapi Tuhan kita baik. Amin. Damai sejahtera di tengah goncangan. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dan Filipi 4 ayat 6 dan 7, kalau bisa ditayang ya. Kolose pasal 3, firman berkata begini, saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini ada kata kunci, memerintah. Memerintah itu urusannya dengan ranking otoritas dan kuasa. Pemerintah, ranking pertamanya Presiden Prabowo, RI 1. Apa dia ngomong itu berdampak bagi seluruh bangsa kita, betul nggak, saudara? Apa dia berperilaku di depan publik, apalagi kemarin pidato 16 Agustus kalau nggak salah, kenegaraan, saudara. Salah-salah dia ngomong ditangkap sama orang-orang yang lagi cari peluang, saudara. Yang rugi, yang mikul dampaknya rakyat kecil. Betul nggak, saudara? Ya, betul.
Di satu sisi dia menceritakan, wah angka kemiskinan menurun, wah angka ini, semua indeks angka yang konon sebuah kesuksesan setelah berapa, 90 hari atau berapa hari saya lupa, dari Oktober ke bulan Agustus itu. Hitung aja ya harinya ya. Ada orang kritik, itu BPS yang nyediain data itu manipulatif. Data itu kan bisa diolah, apanya yang digedein, grafik itu bisa digambarkan, apanya yang digedein, angkanya tetap sama, melejitnya luar biasa. Padahal sih sebenarnya kalau diukur sentiannya, lah ini digedein ini, hasil realnya nggak banyak, gitu loh. Itu data sebenarnya. Dan hari ini, harus dicatat, kita ada di era post-truth. Apa itu post-truth? Kebenaran bukan lagi hal yang mutlak dikatakan benar. Bergantung siapa yang ngomong, bergantung siapa yang bantah, yang kuat itu yang menang, itulah kebenaran. Ini hari ini kayak gini. Saya nggak tahu, saudara pernah dengar istilah post-truth? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Ya udah, hari ini saya perkenalkan. Contoh, siapa yang percaya ijazah Jokowi palsu? Tuh ya. Atau dibalik sekarang. Siapa yang percaya ijazah Jokowi asli tulen otentik? Siapa yang tidak percaya dua-duanya? Iya, nggak ada yang angkat tangan. Jadi yang benar yang mana sih? Palsu. Nah itu, yang bersuara kuat itu dia udah pasti palsu ya. Gitu loh. Kalau tanya Roy Suryo 100% atau 100 triliun palsu. Tapi kalau tanya Sylvester itu 100% asli. Itu adalah postur. Ya. Nanti pengadilan akan ngomong apa? Begitu diketok akan bilang dia nggak percaya. Pengadilan sudah di-start. Nangkap nggak saudara? Zaman dulu begitu ketok selesai jeda, ya sudah selesai, habis berkat. Sekarang enggak. Itu udah dibayar. Datang ke Gama tuh ada berapa personel dari rektornya, dekannya, dosennya dan bla 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 didatangin, mereka bilang asli. Mundur sedikit. Itu seluruh Gama sudah dikondisikan oleh mantan, namanya siapa tuh yang sekarang jadi pokoknya menteri seknek ya. Dulu mantan rektor. Semua sudah dikondisikan sehingga satu suara kor. Udah dibayar. Itu perlu dituntut rektor. Loh, rektor dia menyandang kehormatan, sah di depan pemerintah, dituduh sebagai orang yang kong kali kong. Itu contoh postur. Saudara nangkap itu? Iya. Kemana konsekuensinya? Kepalsuan akan semakin bisa dipoles menjadi sebuah kebenaran, dan orang akan percaya, dan orang akan pegang mati-matian. Sementara kebenarannya diinjak, dia belum minoritas. Ini kebenaran. Saudara nangkap apa? Saya khawatir saya terlalu jauh ngomongnya. Hari ini saudara, penipuan sangat lihai, licin, mulus, sehingga sangat mirip dengan aslinya. Sehingga ketika kita berjumpa ini asli atau palsu, kita akan bisa bingung. Ini kok semuanya kayak asli, ini kok juga nggak bisa ditentuin palsunya di mana. Sekarang nangkep nggak yang saya ngomong? Coba angkat tangan. Boleh saya tahu berapa yang nyambung dengan apa yang saya lagi ngomong? Nggak sampai setengah sebenarnya. Apa saya nggak usah khotbah ya? Saudara, hari ini kita ada di ujung zaman menjelang Yesus datang kedua kali. Yang percaya bahwa Yesus segera akan datang, katakan amin. Dan ada berbagai ayat, nggak usah saya buka karena bukan itu tema utama saya. Tema utama saya adalah di tengah semua keadaan yang membingungkan, yang menakutkan, yang meragukan, yang membuat depresi, yang membuat stres, yang membuat labil, ambruk sehingga selalu butuh healing. Itu adalah pekerjaan utama iblis di akhir zaman. Karena Yesus itu peringatkan,
Murid bertanya, Tuhan, gimana kita tahu bahwa Engkau akan datang kembali? Kira-kira gitu. Ya, di Matius dulu, jawab itu. Waspadalah terhadap penyesatan iblis. Katakan penyesatan. Penyesatan di sini artinya penipuan kamuflase yang membuat orang yang sesat tidak merasa salah, bahkan merasa benar, lalu mengatakan yang benar itu sesat. Saya ulangi, saudara. Penyesatan iblis itu sedemikian rupa sehingga ketika seorang itu disesatkan, dia mengikuti apa yang dia pikir itu benar, padahal nyimpang. Dia melangkah dengan keyakinan bahwa saya benar. Sampai sini nangkep nggak, saudara? Itu penyesatan. Bukan cuma itu, sesat lu sesat sendiri, enggak. Malah mengatakan yang benar adalah sebuah kesalahan. Mulai menyerang. Itu gencar tuh sekarang. Sehingga orang bingung, yang benar yang mana? Aduh, sampai sini nangkep nggak? Bingung nggak keadaan seperti itu? Bingung. Karena ucapan iblis itu bersama bisa racun yang menyertainya bikin orang itu kayak terhipnotis. Waktu perkataan iblis itu dilepaskan dan seseorang membuka diri, jeder, pikirannya kena, tiba-tiba dia melihatnya dengan cara pandang iblis dan berkata, wah konyol nih orang Kristen. Ngapain percaya Yesus yang disalib? Emang cuman Yesus jalan keselamatan. Gitu loh. Buktinya hari ini lebih banyak orang di YouTube, di medsos yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Banyak yang salah, banyak yang dirombak, yang benar tuh yang ini nih. Halo, kalau ngikutin, sekarang nangkap nggak? Dan banyak menggeret. Nah, saya tidak mau terlalu jauh di situnya. Yang penting bagi kitanya adalah kita berdiri di atas kebenaran yang tak tergoncangkan, dan cirinya kalau aku berdiri di atas kebenaran yang tidak tergoncangkan adalah damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Amin. Karena itu saudara, kita harus menangkap ya, yang esensial, yang pokok, yang penting, yang mendasar di Alkitab sebagai landasan, platform untuk kita on the right position, untuk berdiri di posisi yang benar. Karena ketika aku berdiri pada posisi yang benar, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Nah saudara, tadi kita udah baca Kolose 3:15, satu lagi Filipi 4 ayat 6 dan 7. Lalu saya akan bawa sedikit kepada kontras dari dua ayat ini ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7, firman berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, kata jangan itu karena udah banyak korban yang keseret, yang bertumbangan stres, panik, anxiety, susah tidur, gampang cemas, pikiran negatif, gampang curiga, halusinasi, delusion. Ini
lagi nyerang banyak orang, saudara. Yang kita pikir baik-baik di jalan, baik-baik nyetir mobil, baik-baik ada di busway, itu pada sakit jiwa, saudara. Kalau dites secara kejiwaan, pada sakit jiwa, saudara. Penuh kecurigaan, penuh kepanikan, tidurnya susah, ketemu horor dalam tidur. Ya. Kalau dengar cerita-cerita yang gitu, salah satu hamba Tuhan tuh, yang produsennya Dunlop Pillow tuh, kasur yang bagus, omsetnya tuh berapa? 100 miliar atau triliun. Itu konsult sama hamba Tuhan karena nggak bisa tidur. Loh, kasurnya yang keren-keren ada semua, ini nggak bisa tidur. Sekian hari nggak bisa tidur, konsultasi, ada konflik, cemas. Nah, balik lagi di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Khawatir keuangan, jangan khawatir. Ya tapi kan baru PHK. Ya nggak apa-apa. Semua orang ngalamin banyak PHK, betul nggak sih? Perusahaan gulung tikar, investor tarik pindah ke Vietnam. Wah, lebih kondusif, gampang prosedurnya, buruh kosnya murah, pemerintahnya nggak terlalu ular begitu bikin nyedot, dan sebagainya. Menarik sih. Aduh, gimana nih? Ya jelas gimana. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan bilang gimana jalan keluar. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Ada amin? Jadi yang kita nyanyikan, dia yang bisa membelah lautan. Ya orang lihat laut, dia nggak bisa nyebrang. Ya orang nggak bisa nyebrang, ya logisnya begitu. Tapi karena kita ada bersama, Allahku yang menyertai, yang tidak logis, yang melampaui apa yang natural, Amin. lebih tinggi dari semua fakta. Yes. Amin. Ini yang perlu kita kenal. Dan untuk mengenal dia, tidak akan ada connectingnya, nggak nyambung, wifi-nya tuh nggak connect, saudara, kalau tidak ada damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Jadi ini hal yang mendasar sekali, saudara. Ya, orang yang penuh damai sejahtera dengar berita yang menggoncang, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, ya sejenak, ya nyut gitu, habis itu. Saudara tahu nggak kalau mobil yang bagus, yang mahal, lewat gujlakan lagi jalan 100 km, sama mobil yang murah, saudara, ya, yang udah dipakai banyak orang, itu kalau kena gujlakan, saudara, yang jelek tuh gusur, tapi kalau yang bagus, dedet lewat. Bahkan di China ada mobil yang memang lewat gujlakan rata aja, saudara. Kok bisa gitu? Jawabannya suspensinya. Kelas bintang 5, katakan begitu, saudara. Bahkan dites tuh mobil Eropa, Mercy dan sebagainya, ditaruh tuh gelas anggur, saudara, di kap mesinnya ditaruh sama-sama. Yang ini pada tumpah, yang ini mah rata aja, saudara. Saudara pernah lihat nggak YouTube-nya? Ada ya? Kok bisa gitu ya? Nah itu tadi ya, Roh Kudus yang ada di dalamku lebih besar dari semua yang ada di dunia. Sehingga apa yang roh jahat bisa bikin manusia terguncang-guncang emosinya karena jalan yang gejelak-gejeluk, bahkan ada curam begitu, Roh Kudus menahan kita untuk melewati guncangan jalan dengan damai sejahtera. Sampai sini nangkap, katakan amin. Kayaknya aminnya masih sedih gitu. Ketika ada Roh Kudus yang berkarya, yang kita kenal, yang terkoneksi dengan Rohku. Kadang Roh Kudus dingaburin seperti tamu di ruang tamu, suruh diem, jangan ngikut urusan gue. Lagi repot nih, tunggu ya kalau udah kelar baru gue ngomong sama Roh Kudus. Wow, saudara, itu masalah. Tapi begitu Roh Kudus diundang, Tuhan, Engkau adalah roh hikmat dan wahyu. Engkau adalah roh pengertian dan pengenalan. Engkau adalah roh nasihat dan keperkasaan. Engkau adalah roh takut akan Tuhan dan roh kebenaran. I welcome Holy Spirit untuk mengendalikan hidupku,
Menjadi pemilik dan berkuasa, bukan tamu yang sekedar nebeng menambahkan apa yang sedikit kurang. No. Roh Kudus menjadi Tuhan yang memerintah. Makanya dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Itu artinya apa? Change sebagai penguasa yang mengendalikan. Amin. Maka ketika orang lain goncang, ya kita ngayun aja gitu. Amin. Ayun aja. Ya. Ini Pak Billy Lantang pernah cerita dalam sebuah perjalanan dari kota ke kota naik pesawat. Di depan dia ada bapak-bapak dengan 2 anak kecil. Ketika ada turbulensi di udara, turbulensi kan bisa ya, cuaca buruk, hujan, badai apa, itu kegocak-gocak. Wah, orang udah mulai jadi rohani semua, berdoa, memanggil nama Tuhan. Ternyata tidak demikian dengan 2 anak yang di depan dia. Dia sorak-sorai, saudara. Ayo, kenapa? Karena ada papaku, benteng dan rasa aman. Begitu sekian menit lewat dan berhenti, dia bilang, "Papa, kok cepet banget ayunannya berhenti?" Dia kehilangan momen yang menyenangkan, saudara. Dia kehilangan enjoy dengan ayunan itu bersama papa yang ada di sampingku. Loh saudara, ini bapaknya tuh bisa apa kalau benar-benar keras, patah sayapnya, nggak bisa apa-apa. Tapi dia nggak mikir soal pesawat jatuh, dia nggak mikir soal mesinnya gagal, dia nggak mikir soal ada konslet di kabel dan sebagainya. Enggak. Yang dia lihat dan rasakan, papaku pelindungku ada bersamaku. Ketika itu goncang, aku merasa diayun-ayun. Dan ini asik banget kayak nari-nari. Begitu lewat itu gelombangnya dan kembali normal. Kok cepat banget sih papa? Lah, andai-andai kita melewati goncangan dan berkata, Tuhan asik juga ya. Ku kan terbang tinggi. Malah saya jadi lebih tinggi bersamamu Tuhan. Tadinya lihat daratan begitu dekat. Lihat-lihat kalau dari atas tuh dekat Kemayoran, rumah-rumah yang rada-rada nggak enak dilihat, itu kelihatan banget gitu. Makin tinggi, makin melihat yang lebih indah. Sementara orang ketakutan, kita diangkat naik tinggi bersama Tuhan. Amin. Cara aminnya saya rada sedih. Kayak kepaksa gitu loh, saudara. Tuhanku sanggup membawaku naik tinggi. Amin. Seluruh dunia ada dalam kendali tangan Tuhan. Masalahnya kita kenal Dia atau tidak. Masalahnya kita punya hubungan atau tidak. Padahal Dia sangat menawarkan, sangat ingin, bukan sekedar ada di dalam kita. Yes. Saat aku terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupku, Roh Kudus ada bersama dengan Yesus. Tepat pada hari aku terima Yesus, karena Roh Kudus dan Yesus itu satu, menyatu. Ketika Roh Kudus ada di dalamku, Firman berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia hadir sebagai yang menghubungkanku dengan tahta di surga. Aku tidak melihatnya, aku tidak merasakannya, tapi realitasnya rohku oleh Roh Kudus ada bersama Yesus senantiasa. Ada amin? Amin. Loh, kalau saya terkoneksi dengan penguasa di Indonesia ini, sebut aja hubungan rahasia yang tidak terbuka di umum. Saya bangun dengan Presiden Prabowo, aman nggak saudara? Sebelum berita BI mau melakukan ini itu, kenaikan bunga atau penurunan apalah, devaluasi uang, Presiden udah kasih tahu, tabungannya pindahin, ganti ke dolar, ganti ke Bitcoin, apapun. Duluan saya melangkah. Begitu tuh crash, gue terbang. Di 98 saudara, tahun 98 itu kan pada anjur tuh, banyak jadi miskin tuh. Teman saya malah kaya saudara. Dia DPR. Apa-apa duluan dapat. Jadi dia beliin dolar. Sementara Soeharto bilang jangan beliin dolar.
Kita nasionalis, dia beli dolar. Begitu dari berapa? 6.000 naik 10, naik. Waduh, beli rumah di Pondok Indah. Bisa gitu tuh. Kenapa? Connect. Yang ngerti kita kenapa? Ini real. Betul ya? Ketika kita connect dengan Roh Kudus, apa yang buat orang lain itu misteri dan menakutkan, buat kita mah ya kayak anak tadi tuh, 2 anak itu. Ya, yang lain mah ketakutan, wah teriak Tuhan, wah udah ingat nih utang yang belum dibayar berapa nih, selingkuhan yang belum diberesin berapa, pada bertobat sudah. Begitu selesai, ya cepet banget sih Pak. Cuma sebentar aja. 2 pandangan dan ekspresi yang berbeda, betul nggak? Yang lain ketakutan, udah mikir bentar lagi mati nih kalau mesinnya mati, gua lewat nih. Yang ini enjoy, saudara. Nah kita mau pilih yang mana? Enjoy dong. Makanya kita bangun hubungan bersama Roh Kudus. Amin, saudara. Ini lewat 10. Saya minta maaf, saya belum harus di memory call lagi. Ini jam berapa selesai Pak ya? Saya waktu 12. Berarti masih 4 jam lagi ya Pak. Oke, saya lanjut dulu. Oke, nah saudara, di dalam 2 ayat ini saya ingin kontraskan dulu ya, untuk sebagai pengantar kepada hal yang lebih esensial, yaitu kerajaan Allah. Karena yang namanya damai sejahtera itu adalah culture dan standar ya, budaya dan ketetapan yang ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan dunia hari ini dan kerajaan Allah hari ini sedang ada di dalam kompetisi menuju klimaks. Kompetisi apa sih? Rebutan jiwa. Jangan kira sementara kita mendengar bahwa ini tahun Pentakosta, jangan kira nggak ada orang Kristen yang meninggalkan Kristus dan mualaf misalnya. Terjadi, saudara. Kok bisa? Ya sudah, itu urusan saya. Faktanya begitu, saudara. Ya, itu namanya kompetisi. Apa itu? Iblis juga sedang gencar merebut jiwa-jiwa juga. Jadi apa Roh Kudus sedang kerjakan? Dia menirunya dengan cara kebalikannya. Namanya juga menipu. Oh, dia pakai berbagai cara supaya orang percaya. Saya pernah lihat satu dari medsos ya, apakah YouTube, apakah dari Instagram, whatever. Itu orang pakai toa di tengah jalan. Dan ada pengikutnya dengan pakaian dan dandanan. Ada yang bertanduk, ada yang lidah cabang dan sebagainya, saudara. Jangan biarkan hidupmu tertipu karena percaya Yesus Juru Selamat. Tidak ada yang benar. Bohong. Yang benar sekarang adalah internet dan digital. Gitu loh, saudara. Makanya AI sekarang menjadi tempat konsultasi kan. Artificial intelligence. Faktanya begitu. Orang sekarang nggak bisa tinggalin nih gadget nih, lalu jalan keluar, nggak bisa ngeblank, saudara. Itulah kebenaran. Dan robot adalah Tuhan yang mesti disembah. Gitu loh, saudara. Itu belak-belakan di tengah jalan, saudara. Saya nggak tahu seberapa itu sudah marak, tapi itu muncul gitu. Loh, dulu mana ada orang kayak gitu? Betul nggak? Saudara kepikir nggak ada manusia kawin dengan robot? Enggak, tapi ada. Di Cina, di Jepang. Daripada punya istri rewel, tukang belanja, ngabisin kartu kredit suami ya, ngutang lagi. Lalu kalau curhat nggak ditanggapin, mending punya istri robot, nurut, nggak emosional. Apa yang dibutuhkan diladenin dengan cepat, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang secara manusiawi, laki-laki perempuan. Itu yang terjadi hari ini. Kebayang nggak, saudara? Dulu kita nggak kebayang, hari ini sudah terjadi, betul nggak, saudara? Kawin resmi. Itulah tandanya Yesus segera datang. Jadi yang aneh, yang dulu kita pikir mana mungkin aneh, itu udah terjadi sekarang, saudara. Yang gila, yang gak masuk akal. Itu adalah pekerjaan penyesatan dari iblis untuk merebut, memenjarakan manusia masuk neraka. Tapi
yang terutama buat kita, Roh Kudus sedang menarik keluar orang-orang terpenjara dan dalam kegelapan untuk diselamatkan, diubahkan jadi anak Allah, ditempat, dimurnikan untuk pada hari Tuhan datang kembali kita semua dipermuliakan. Amin. Saya ingin bacakan dulu dari kitab Ibrani 12 sebagai kontras. Habis itu saya mungkin masuk kepada kesimpulan aja deh, karena saya merasa yang terpentingnya belum saya ungkap. Waktu itu, mulai ada 26 ya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Double, saudara. Artinya lebih dahsyat, lebih menakutkan sebenarnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Katakan perubahan. Ini perubahan yang besar sedang terjadi, saudara. Jangan pikir lagi kayak zaman dulu, wah gimana begini. Sudah dibelokkan kepada apa? Sistem digitalisasi, sistem keuangan yang tersentralkan, sehingga ujungnya kita tuh nggak punya duit, saudara. Saya nggak tahu, yang kemarin tanggal 18 itu apa? ID payment atau apa? Keluar dari payment. Ya, yang dulu nggak pernah kita pikir, itu artinya apa? Semua pengeluaran kita akan langsung masuk ke data pusat. Semua pembelian kita, semua berapa saldo, ada semua. Ketika itu dikendalikan, lalu tiba-tiba blackout sistemnya, hilang duitnya sendiri. Itu Dharma Pongrekun pernah ngomong soal itu, termasuk mobil listrik. Mobil listrik itu untuk mengcapture semua data, masuk semua. Kita ini seolah kita bisa bebas gitu ya. Sebenarnya kita udah diintai, saudara. Oke, saya nggak mau terlalu jauh. Banyak di YouTube pasang. Tapi satu hal, tangan daripada si iblis yang sedang menjangkau itu dikepret sama malaikat. Belum waktunya. Kenapa? Belum genap orang-orang yang diselamatkan. Jadi si iblisnya sih sudah nafsu banget, saudara. Dengan internet orang udah nggak bisa hidup tanpa www.com, nggak bisa, saudara. Satu hari nanti nggak bisa belanja. Satu hari nanti nggak bisa pergi ke luar negeri karena mobility kan nggak keluar. Bahkan ya Pak Daniel Panji, kenal Pak Daniel Panji? YouTube yang mungkin 2 minggu atau sebulan lalu muncul, Great Reset. Resetting ya, kayak ngeset kalau HP kita ngehang, udah nggak bisa terima ini, di set ulang, dibalikin pada kondisi pabrik waktu kita beli pertama, itu namanya di resetting. Nangkep sudah? Dibuang semua datanya, di set lagi dari awal. Ini sudah berjalan dengan perangkat yang begitu kuat, bukan secara teknologi saja memenuhi, tapi secara hukum. Dan PBB dan WHO dan perangkat yang ada sudah bergerak bersama-sama. Makanya pernah kan kemarin ada bilang mesti disuntik TBC. Itu bagian-bagian percobaan untuk itu. Cuma doa-doa yang ada di tempat kita bikin tangan iblis dikepret. Kalau enggak udah masuk itu, saudara. Cakarnya udah mencekram. Berkutik. Saudara pernah lihat kobra, giginya kobra? Kalau gigi kita kan lurus, dia tuh bengkok ke dalam, saudara. Begitu nggak bisa keluar, saudara, kait ke dalam. Itulah cara iblis memangsa. Itu hanya terjadi bagi orang yang di luar Kristus. Tapi bagi kita ada perlindungan. Amin. Makanya Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aman, karena Tuhan memerintahkan malaikatnya. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan.
melampaui apa yang kita bisa kalkulasi, melampaui apa yang para ahli bisa ramalkan, melampaui apa yang bisa didesain oleh elit global dan antikris. Malaikat hadir bersama kita. Yang ngerti katakan amin. Kehadiran malaikat, saudara, satu malaikat bisa membunuh satu pasukan 185.000 orang Asyur yang mencoba menyerang Yehuda. Cuman satu malam habis hanya oleh satu malaikat. Artinya tidak ada kekuatan roh jahat manapun yang bisa menandingi malaikat yang diutus melindungi kita. Makanya saya bilang, orang dunia melihat kegelapan itu menakutkan. Memang menakutkan aslinya. Yesaya 60 berkata, sebab kegelapan menutupi bumi, kekelaman melingkupi seluruh bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Yes. Ini yang kita pegang. Makanya penting untuk aku mengenal Yesus dengan benar. Itu yang pertama. Katakan mengenal Yesus dengan benar. Penting. Mendasar. Tidak akan bisa ditipu karena aku kenal Yesus. Yang kedua, di dalam Yesus aku mengenal siapa aku di hadapan Allah. Katakan, siapa aku di hadapan Allah. Aduh, sedih banget. Artinya, saudara bisa berkata kepada Tuhan, aku ini anakmu yang kau kasihi. Ada amin gak? Amin. Saya ulang. Saya bisa berkata di hadapan Tuhan, aku ini anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Lumayan naik dari 40 ke 50%. Sekali lagi, artinya aku dengan penuh keyakinan bisa berkata kepada Bapa di sorga, aku ini anak Allah Bapa yang mengasihi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini identitas. Ini identitas. Orang yang mudah ditipu oleh iblis, disesatkan, mengambil umpan yang nampaknya baik-baik saja, adalah orang yang tidak mengenal identitas. Tapi begitu saudara mengenal identitasmu di dalam Tuhan, aku mengenal Tuhanku yang penuh anugerah, kasih karunia, kasih setia, yang tak berkesudahan, yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia berjanji, dia berfirman, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Aku akan meneguhkan engkau. Itu janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berlaku kekal. Bukan cuma zaman Yesaya. Hari ini firman itu berlaku bagi orang percaya. Ada amin kan? Amin. Pegang itu dan berkata, Tuhan, engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Ya. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena aku ini anakmu, dan kan cuma itu. Aku ini menurut 2 Korintus 5 ayat 21, tolong ditayang dulu. 2 Korintus 25 sudah terjadi shifting, pembalikan keadaan. Yaitu apa? Karena Tuhan Yesus telah mengerjakan sempurna di kayu salib. Dia yang benar. 2 Korintus 5:21 ya. Dia yang benar dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Nah, kata dalam bahasa Indonesia dijadikan benar. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris, dan saya cross check, ini yang lebih akurat. Bukan cuma dijadikan benar, tetapi menjadi kebenaran Allah. Become the righteousness of God. Dibenarkan dulu, baru diangkat menjadi representatifnya Tuhan. Kamu adalah kebenaran Allah. Mahal gak? Mahal buat Tuhan. Bumi itu
diselamatkan karena Tuhan menemukan seorang Nuh, orang benar. Adanya satu orang Nuh menyelamatkan satu keluarga, yang lain tenggelam. Itu harga orang benar. Adanya seorang Abraham yang bertahan untuk Sodom dan Gomora. Sayangnya jumlah orang benarnya enggak sejumlah bilangan. Orang benar menentukan nasib bangsa. Yang ngerti katakan amin. Kita adalah orang benar dan kebenaran Allah. Dia dilindungi Tuhan, milik kepunyaan. Ada amin saudara? Kalau saya tahu Tuhan yang lebih besar dari segala musuhku, dari segala persoalanku, dari segala keadaan alam yang tak terkendali, Tuhanku lebih besar dan Dia ada bersamaku dan Dia terus menyertaiku dan tangan kanannya menopang, memegang, meneguhkan dan memberikan kemenangan. Maka sekarang di dalam Yesus aku aman. Amin. Amin saudara. Amin. Ya kayak tadi dua anak itu tadi. Dia punya bapaknya yang dia banggakan. Orang goncang-goncang udah ketakutan antara hidup dan mati. Dia happy aja. Nah saudara, saya ingin lanjut untuk mengakhiri. Tadi baru satu ayat belum selesai saudara ya. Ibrani ya. Sorry. Belum selesai saudara. Waduh, ternyata terhanyutkan kepada apa yang lagi ngalir saudara. Karena saya akan lebih cepat. Saya akan baca lebih cepat. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Katakan perubahan. Ini yang tadi beloknya luas banget. Memang perubahan sekarang begitu cepat dan mengagetkan saudara. Ya, dari 4G, 3G, 4G, 5G. Saudara tahu nggak? Sementara kita 5G belum HP ya. Di China udah 10G saudara. Cepat banget perubahannya. Di luar. Saudara pernah tahu nggak bahwa orang dioperasi dari jarak jauh pakai komputer, dia ngeliatin semuanya dikerjakan dari jarak jauh. Udah pernah lihat nggak? Karena di dua tempat di Indonesia udah ada tempat itu. Di Tangerang dan RSPAD. Jadi nggak usah lagi di black, di apa, nggak usah. Teknologinya udah kayak gitu, di luar dugaan. Jadi entah gimana ceritanya, saya diceritain orang yang saya bisa andalkan seorang pendeta. Dia bilang si pasien bisa lihat di layar, alat itu masuk, masang ring atau apa gitu, alat itu masuk, tapi nggak ada manusia. Nah saya nggak tahu, tolong dicek. Di Indonesia sudah ada rumah sakit yang tidak ada manusia yang ngerjakan. Tapi kalau di Cina udah biasa katanya. Saya kan belum ke China, jadi saya nggak tahu, cuma bersih aja gitu. Tapi 10G-nya udah pasti 10G. Dari 4 ke 5 aja kita masih alot. Mereka 5G belum semua. Ya kan? Belum rata, apalagi di daerah 10. Balik. Ini menjadikan sebuah perubahan yang begitu cepat dan menakutkan sebetulnya, tapi kita nggak bisa kendalikan, ya. Tapi Tuhan bisa kendalikan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi sekarang sedang digoncangkan. Karena Ia dijadikan, karena peristiwa yang sekarang itu yang menggoncangkan ini, ya. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap. Katakan tinggal tetap. Apa tinggal tetap? Artinya kokoh, tak tergoyahkan oleh apapun. Itu tinggal tetap. Digoyang-goyang ambruk, ini kok tetap aja begitu. Saudara pernah melihat orang ngayak gunung nggak? Nggak ada ya. Kalau ngayak pasir bisa, diayak-ayak, ditampi. Ngayak gabah dari padi bisa ya. Tapi ngayak gunung nggak ada, terlalu besar. Betul saudara? Nah, Allah kita lebih besar dari gunung. Penyertaan dan kuasanya yang menyertai kita lebih besar dari gunung. Sementara lain digoncang, diayak, kita tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan? Apa sih itu? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Kerajaan yang tidak digoncang, yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Yesus datang dari sorga membawa kerajaan Allah turun di bumi, saudara. Kenapa? Karena bumi dikuasai oleh kerajaan kegelapan.
Dan tidak ada manusia yang bisa menaklukkan kerajaan kegelapan dan pekerjaan kuasa gelap di bumi. Yesus datang membawa kerajaan Allah. Ada amin. Amin. Yesus berkata, jikalau aku mengusir setan oleh kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah sudah ada di dalam kamu. Matius 12 ayat 28. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan Allah bukan soal kata-kata saja, melainkan tentang kuasa. 14. Ini saya berakhir di sini ya, Roma 14 ayat 17. Nanti saya kasih jabaran ayat yang menopang lalu kita selesai ya. Maaf, berikan saya 5 menit lagi. 5 menit lagi saya ingin konklusikan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Katakan kebenaran. Damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kuncinya. Oleh Roh Kudus kita mengalami kebenaran. Oleh Roh Kudus kita mengalami damai sejahtera. Oleh Roh Kudus kita mengalami sukacita ilahi. Sementara orang ketakutan, bingung, gelap, bunuh diri, gila, stres, sakit jiwa, kita penuh damai sejahtera. Amin. Karena ada kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Jadi kuncinya, seberapa relationship saya dengan Roh Kudus. Karena kehadiran Yesus dan manifestasi Yesus itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalamku. Saya nggak akan pernah kenal Yesus kecuali Roh Kudus menyingkapkan itu. Yang ngerti katakan amin. Saya nggak pernah tahu kedalaman hati Allah yang misteri, yang rahasia, yang nggak masuk akal kecuali Roh Kudus yang menyingkapkannya. Karena Roh Kudus dan Allah Bapa itu satu. Apa yang ada di hati Bapa itu di hati Roh Kudus. Begitu kita punya relationship dengan Roh Kudus, gimana caranya Pak? Penyembahan kita. Roh Kudus itu seperti air yang digambarkan mengalir. Seperti angin saudara yang mengangkat naik. Ya, Raja Wali naik karena ada angin, kalau nggak ada angin ya susah juga. Itu ada angin, wush, take off. Sebab itu saudara, sifat air itu apa? Merendah saudara. Betul nggak? Mana ada air nanjak? Belum pernah kejadian kan? Air mancur lain lagi saudara, ada pompa. Suruh ngalir sendiri, pasti ke bawah. Jadi orang yang rendah hati. Oh aku nggak sanggup. Kepintaranku, kekayaanku, koneksi-koneksiku. Angkat tangan, nggak ada kemampuannya menghadapi semua tantangan yang ada. Tapi Roh Kudus yang ada di dalamku yang membawa aku lebih dalam lagi. Coba dunia dulu ya. Saudara, kita dibawa menyelam lebih dalam. Sungai Yehezkiel berbicara tentang kedalaman bersama Roh Kudus. Pertama, ketika 1000 hasta cuma semata kaki, diajak lagi lebih jauh selutut, makin dalam saudara. Dibawa lagi lebih dalam 1000 hasta sepinggang. Tapi Tuhan belum apa-apa, belum ngomong, belum nanya, belum nyatakan. Begitu yang keempat kali, 4000 hasta. Kata 4 adalah, kata dalet adalah rendah hati, katakan rendah hati. Begitu 4000 hasta dikatakan, aku tidak bisa lagi menjejakkan kaki. Dan dalam lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara, saya kunci dengan pernyataan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, ini bukan soal jasmani kita. Ya, kita butuh makan kalau mati. Kalau kita nggak makan bisa mati kelaparan, ya. Tapi itu bukan yang utama dalam urusan kerajaan Allah dan bukan yang bernilai di dalam konteks apa yang berharga dalam kerajaan Allah.
Kalau kita punya uang miliar triliun, dengan rupiah Anda pergi ke Amerika belanja, nggak ada nilainya uang rupiah, kecuali ditukar pakai dolar. Yang ngerti katakan amin. Urusan makanan, minuman, jasmani nggak ada nilainya. Begitu kita berurusan dengan kerajaan Allah, yang dicari adalah kebenaran. Makanya 2 Korintus 5:21, kita tanggalkan kebenaranku diganti dengan kebenaran Yesus. Ya, lalu masuk kepada mau dipenuhi damai sejahtera karena aku mengalir dalam rendah hati. Semakin dalam, gak puas mengalami Roh Kudus semata kaki, aku masih bisa loncat-loncat, nendang orang juga masih bisa, penuh Roh Kudus, bahasa roh, tapi nonjok orang juga masih bisa. Kenapa? Masih ada bagian lain yang aku kendalikan sendiri. Sampai di pinggang lumayan rada berat buat lari, rada berat buat bergerak, tapi mulutnya masih bisa melukai perasaan orang, menghakimi orang, menjelek-jelekan masih. Tapi begitu masuk di 4.000 hasta, katakan 4.000 hasta, kata 4 itu adalah rendah hati. Itu namanya aku menenggelamkan di dalam Roh Kudus, dalam rendah hati, supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu, ku mengasihimu, ku Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar bahwa damai sejahtera adalah sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Engkau Tuhan, melampaui fakta, melampaui apa yang kelihatan di mata kami secara jasmani. Kami mau belajar melihat dengan cara-Mu Tuhan melihat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami percaya mulai hari ini setiap anak-anak-Mu di tempat ini akan punya koneksi dengan Tuhan. Oh, mereka akan lepas hari Tuhan semakin intim dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga ketika akhir zaman itu datang, ketika masa-masa perubahan itu datang, kami tetap tidak tergoncangkan karena kami punya Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Martin Gultom Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau angkat tangan kami mau melepaskan berkat untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memperluas tiang panjang hamba-Mu ke kanan ke kiri ya
percaya hidupnya akan terus Engkau pakai Tuhan. Dan hamba-Mu akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati keluarganya Tuhan. Dan sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami memberi dengan kerelaan dan sukacita, karena kami tahu hidup kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan Amin. Ya, silakan duduk dulu sebentar. Pak, terima kasih banyak Pak Bultom atas kebenaran firman Tuhan yang boleh bagikan buat setiap dari kita. Kalau boleh saya simpulkan adalah kita harus mengenal Tuhan dengan benar, ya, supaya apa, damai sejahtera itu melimpah-limpah atas kita. Karena hari ini goncangan demi goncangan terus akan semakin kuat, betul ya Pak ya? Ya, apalagi kita memasuki, orang bilang Great Reset ya, 2030. 33 kita nih Pak, Pentakosta. Nah, 2030 itu Great Reset. Ya, dunia akan berubah. Ya, apa yang hari ini ada itu di 2030 itu nggak akan kita lihat lagi. Saya nggak tahu juga bagaimana keadaannya, tapi yang pasti benar-benar sesuatu shift yang berbeda sekali. Ya, makanya hari-hari ini kita masih dikasih kesempatan. Ya, kalau Tuhan dari hari mulai tahun 2025 udah menggaung-gaungkan untuk kita siap-siap, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih intim sama Tuhan. Ya, itu artinya kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan itu. Nanti kalau sampai tiba waktunya, ya, kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita termasuk orang-orang yang di dalam goncangan demi goncangan yang luar biasa. Yuk, hari-hari ini kita lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Amen. Kita mau intim sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup benar sama Tuhan. Supaya apa? Pada saat goncangan yang sungguh-sungguh itu semakin kuat itu terjadi, kita seperti tadi Pak Bultom katakan, kita berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, hari-hari ini kita lihat orang sudah mulai tergoncang. Ya, tadi juga di pagi katakan udah nggak bisa tidur katanya. Ya. Jadi kalau yang lain pada nggak bisa tidur, ada kuncinya. Kalau udah nggak bisa tidur, kan biasa malam mau tidur nggak bisa tidur. Waktunya sudah doa. Saya kalau nggak bisa tidur mau ngapain? Bengong juga buang waktu ya kan nggak bisa tidur nih. Mau ngapain juga ini udah doa aja. Ya, artinya kalau saudara nggak bisa tidur, artinya Tuhan sedang calling saudara untuk berdoa. Amin. Ya, kita percaya goncangan sebesar apapun Tuhan kita lebih dahsyat daripada segala goncangan yang ada. Waktu kita intim, waktu kita mengerti identitas kita di hadapan Allah Bapa, kita akan kuat berdiri bersama dengan Tuhan. Goncangan boleh terjadi. Kita nggak bisa tengking goncangannya, bisa goncangan harus terjadi karena Tuhan sudah tulis kok. Tuhan sudah berkatakan di hari-hari terakhir, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit juga. Itu ada goncangan double tadi dikatakan. Kita nggak bisa tengking goncangan harus terjadi dan pasti terjadi, semua katakan. Bagian kita adalah sungguh-sungguh mengenal intim sama Tuhan. Amen. Seperti itu tua anak tadi goncangan, kita tetap beria-ria karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kita. Orang-orang ketakutan, orang-orang pada bingung, kita nyaman-nyaman aja. Ada damai sejahtera membentang, ada sukacita Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Sukacita kita nggak didatangkan di luar. Keadaan nggak baik, keadaan nggak enak, keadaan menekan, tapi sukacita kita datang daripada Tuhan. Itu yang memerintah besar kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia akan berjanji, dia pasti menanti setiap janjinya atas setiap kehidupan kita. Bagian kita ayo sungguh-sungguh mendekat lebih lagi sama Tuhan. Dan makanya saya mau adakan lagi KOM 100. Ada di sini yang belum pernah ikut KOM 100? Boleh angkat tangan yang belum ikut KOM 100. Nah, ikut ya, nanti daftar. Kita belum tahu adakannya kapan, tapi daftar dulu, nanti kita lihat jumlah pesertanya. Ya, nanti di belakang, saya mau ya ikut KOM 100. Yuk kita sama-sama belajar. Bagaimana kita kenal Bapak kita kalau kita nggak belajar mengenal Dia. Pasangan aja kita mesti belajar. Setiap hari saya belajar tuh sama istri saya. Belajar istri saya yang biar makin mengenal. Ya, jadi yang belum ikut KOM, tolong daftar. Ya, Pak nanti ke Oyen boleh. Ya, saya mau ikut KOM ya. Saya mau ikut KOM ya. Nanti setelah berapa jumlahnya, nanti kita akan tentukan kapan kita mulai. Nanti secara onsite atau online kita juga akan pikirkan bareng-bareng. Ya, kalaupun onsite juga dekat di sini di gereja, ya mungkin supaya nggak ganggu waktu yang lain. Hari Minggu setelah kita ibadah, kita mulai jam 1 misalnya.
Kira-kira seperti itu. Ya, yuk bagian kita sungguh-sungguh yuk sama-sama kita lebih lagi mendekat sama Tuhan. Ya, karena goncangan di depan mata kita, ya goncangan pasti terjadi. Bagian kita ayo berdiri di atas kerajaan. Dan tak tergoncangkan. Yuk kita bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
tergoncangkan, tetapi kami berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami berdiri kerajaan Allah, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa kami yang peduli atas hidup kami, Bapa kami yang mengasihi kami. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang penuh dengan gilang gemilang Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini, tapi hidup kami ditentukan karena kami punya hubungan sama Tuhan. Engkau Bapa yang pelihara anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu hari-hari ini kami mau bangun hubungan lebih lagi sama Tuhan. Kami mau bangun lebih intim lagi sama Tuhan, sehingga kami boleh terhubung dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Biar kami terus diingatkan Tuhan bahwa damai sejahtera, bahwa sukacita yang melampaui segala akal pikiran itu yang akan memerintah atas setiap kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya hidup kami terpelihara dengan sempurna bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan, matraikan menjadi kebenaran atas setiap kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Gutom yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau besok kami akan beraktivitas, terus tuntun kami Tuhan di dalam setiap kehidupan demi kehidupan kami Tuhan. Engkau bukakan setiap mata rohani kami, untuk kami juga boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berlomba-lomba waktu Tuhan, untuk kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biar terus boleh tertanam atas setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan, kita angkat amplop kita. Oh Rabba ya Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Bapak terima kasih kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur, kami boleh mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Biar kami percaya apa yang kami tabur, apa yang kami tuai, kami akan menuai Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Kau berkati setiap taburan ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan berpisah, sertai kami, tibakan di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suara apapun, dan kami siap terima berkat daripada Allah Bapa. Mari kenakan dulu tangan kita. Kira basya kata ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih Allah pulanglah. Terima berkat kasih, sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, ditambah lingkungan yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin.